Dalam doa, kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih banyak untuk semua yang telah Tuhan kerjakan bagi kami sepanjang tahun ini, dari Januari sampai akhir Desember ini Tuhan. Kami melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Hari-hari kami diberkati, kami dilindungi, kami dijagai, kami ditolong Tuhan dalam banyak perkara. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi ini kami jemaat Tuhan mau siapkan hati kami memberikan pujian yang terbaik, yang menyenangkan hati-Mu. Mari hadir dalam ibadah kami, lawat setiap kami, urapi setiap kami, kuatkan setiap kami, sembuhkan setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Kami siapkan hati kita untuk masuk, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita angkat pujian ini sama-sama jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kusembah. Katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Mari angkat suaramu dan sembah Tuhan. Urapa sande, oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kurala basikara, kurapa pakadala kadala kadala basanda. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur kepadamu, kami mau memuji nama-Mu, sebab Engkau layak terima pujian Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan kerjakan. Terima kasih untuk segala berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya. Mintakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan
keluarga, naikkan ucapan syukur, naikkan terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena keluarga demi keluarga Tuhan pelihara. Amin. Jemaat Tuhan, Tuhan pelihara dengan dahsyat. Amin. Kami pribadi, lepas pribadi, Tuhan pelihara dengan dahsyat. Dari awal tahun sampai di penghujung tahun ini, Tuhan masih memberikan kami umur yang panjang. Tuhan masih memberikan kami sukacita dan damai-Mu. Amin. Tuhan masih menjaga kami terhadap virus yang saat ini sedang melanda dunia. Bahkan Tuhan menolong kami dalam pekerjaan, usaha, bisnis kami, dalam setiap kegiatan kami, pelayanan kami, dalam hidup keseharian kami, dalam seluruh rencana-rencana kami. Engkau berkarya dengan dahsyat Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya urapi setiap jemaat-Mu. Apapun yang menjadi keluhan dan pergumulan mereka, Engkau menjadi jawaban Tuhan. Engkau penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Engkau perisai yang dahsyat. Engkau perlindungan, Engkau kekuatan, Engkau pengharapan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pagi ini. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang lahir di saat ini, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian ini sama-sama dan kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang diurapi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Engkau yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kuasa-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Yes, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat semua kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat bertemu kembali dengan saya Benny Budianto dalam program streaming GBI Home pada hari ini.
Doa saya, saudara ada dalam lindungan Tuhan dan bersukacita di dalam Dia yang memberikan kekuatan dimanapun saudara berada. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita boleh menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan, menjalani hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, bahkan sepanjang tahun 2021 ini, supaya kita menjadi pribadi yang semakin hari semakin mengerti bahwa Allah mengasihi kita, dan kita harus lebih lagi menjadi pribadi yang mengasihi Dia dan mengimplementasikan kasih itu di dalam hidup kita hari lepas hari. Sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai kami semua. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan urapi supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan hanya dari dasar hati hamba sendiri, tetapi semuanya berasal daripada Tuhan. Sehingga setiap kami yang merenungkan kebenaran-kebenaran ini boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Glory bagi nama Tuhan. Baru beberapa hari kita melewati tahun 2021, masih banyak hari-hari yang akan kita jalani di tahun ini, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam tahun ini. Pergumulan, permasalahan mungkin kita akan hadapi, tetapi kita percaya kita masih memiliki pribadi yang luar biasa, Allah yang luar biasa yang menyertai kita, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita hari lepas hari, tidak pernah meninggalkan kita. Glory bagi nama Tuhan. Saudara, bagaimana caranya untuk kita boleh menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Dia, menjalani tahun 2021 ini menjadi pribadi yang semakin hari semakin menguatkan orang-orang sekitar kita, menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah kita harus hidup dalam kasih Bapa. Sehingga hari ini saya rindu kita merenungkan tema ini menjadi tema yang luar biasa, untuk kita boleh menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan, pribadi yang menghasilkan buah-buah di dalam Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih Bapa. Karena kita menyadari tatkala kita hidup di dalam kekuatan kita sendiri, kita mengalami kekecewaan. Pada saat kita mengandalkan harta, jabatan yang mungkin kita miliki, kita raih, itu menjadi sesuatu yang membuat kita kecewa. Tetapi percayalah saudara, tatkala kita hidup dalam kasih Bapa, kita akan memiliki kekuatan di dalam Dia. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih Bapa? Karena kasih Bapa itu yang memampukan kita menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Dia. Dan tahukah saudara bahwa saudara memiliki hidup yang lebih berharga dari harta yang ada di dalam dunia ini? Tahun 2020 menjadi satu pembelajaran bagi kita bahwa ada orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, tetapi toh harta itu tidak mampu membuat orang tersebut mengalami kekuatan kesehatan yang sempurna di dalam hidupnya. Ada orang yang memiliki jabatan, tetapi toh tatkala ia mengalami sakit penyakit, jabatan itu tidak bisa menolong dirinya. Tetapi percayalah saudara, tatkala kita memiliki kasih Bapa dan hidup di dalam kasih Bapa itu, kita memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi setiap pergumulan di dalam hidup kita. Mari kita membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Saya percaya saudara-saudara sudah tahu perikop ini tentang anak yang hilang. Kita akan merenungkan kebenaran perikop ini sehingga kita menyadari dan kita mengerti bagaimana caranya untuk kita dapat hidup di dalam kasih Bapa. Saudara, kalau kita melihat perikop ini, ayat 12 sampai dengan ayat 13, ini berbicara tentang anak bungsu yang hilang, anak bungsu yang terhilang. Ia memutuskan untuk meninggalkan bapaknya dan pergi ke tempat yang jauh. Dan kalau kita baca di dalam ayat 29 sampai ayat 31, kita dapat menyimpulkan ternyata anak sulung pun menjadi pribadi yang terhilang. Karena apa saudara? Karena ia sekedar hidup baik tanpa memiliki hubungan yang intim dengan bapaknya. Sehingga
Walaupun ia tidak pergi dari rumah bapaknya, tetapi ia tidak mengalami kekayaan dari hubungan yang semakin intim dengan bapaknya, sehingga ia tidak memiliki karakter seperti bapaknya. Hal ini dapat ditandai pada saat kita melihat bagaimana si sulung menjadi kecewa tatkala adiknya si bungsu datang kembali ke rumah bapaknya dan bapaknya menyambut dia dengan penuh sukacita. Saudara, bagaimana caranya untuk kita boleh memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup kita ada di dalam kasih Bapa? Ada 3 rahasia untuk hidup dalam kasih Bapa. Yang pertama, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Bapa. Ayat 17 dari perikop ini berkata, lalu ia menyadari keadaannya. Si bungsu ini menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Tatkala si bungsu mengalami pergumulan karena uang yang sudah diberikan oleh bapaknya sudah habis difoya-foyakan dan ia tidak memiliki uang, dia harus mengais-ngais belas kasihan dari orang. Bahkan dia harus bekerja sebagai penjaga kawanan babi dan dia bekerja sangat-sangat menderita untuk dia boleh mengenyangkan perutnya yang lapar dengan makanan babi pun. Ia tidak dapat melakukannya. Sehingga ia teringat, ia menyadari keadaannya. Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini kelaparan. Saudara, si bungsu ini menyadari dirinya. Orang yang bertobat dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Bapa adalah orang yang menyadari bahwa hidupnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Orang yang bertobat harus menyadari dirinya adalah pribadi yang harus dipulihkan oleh Tuhan. Kita perlu merenungkan kembali hidup kita di hadapan Tuhan. Tahun 2020 banyak kejadian, banyak pergumulan, banyak masalah yang mungkin kita hadapi, yang kita alami. Dan harusnya melalui perenungan kita menyimpulkan satu kesimpulan yang sama, bahwa kita harus meninggalkan cara-cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk kita dapat hidup dalam kasih Bapa, poin yang pertama, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mazmur 143 ayat 5 berkata, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Mazmur Daud menyadari, untuk ia boleh memiliki hati yang bijaksana, ia harus merenungkan kembali hari-hari yang telah dia lalui, bagaimana ia melakukan setiap pekerjaan, bagaimana penyertaan Tuhan menyertai kehidupan dia hari lepas hari di hari-hari yang dia lalui, sehingga ia dapat menyimpulkan bahwa kalau ia ada, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita merenungkan kembali apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita di tahun yang telah kita lalui di 2020. Melalui perenungan itu, kita akan mengambil satu kesimpulan, bahwa kita harus mengubah cara hidup kita. Kita harus bertobat dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Bapa. Dengan cara apa? Dengan cara mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Hidup adalah kesempatan. Saya ungkapkan beberapa hari yang lalu di perenungan saya. Hidup adalah kesempatan, sehingga tatkala kita masih hidup, itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita perhatikan ayat 18 sampai ayat 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Haleluya. Saudara, masalah pergumulan yang dihadapi oleh si bungsu ini membuat ia menyadari bahwa sebetulnya dia adalah orang yang tidak layak disebutkan anak Bapa. Ia memiliki cara pandang yang berubah, dan ini menyebabkan dia punya kerinduan untuk menghampiri bapaknya, punya kerinduan untuk kembali ke rumah bapaknya.
dia bertobat dari perilaku dia yang sebelumnya tidak sesuai dengan keinginan Bapaknya. Untuk kita boleh hidup dalam kasih Bapa, kita harus mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Supaya kita menyadari tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan Bapa di surga. Bukan hanya menyenangkan diri kita sendiri, tetapi kita punya tujuan hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga dan menyenangkan hati Dia. Ini berarti kalau di tahun 2020 banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Di tahun 2021 ini kita harus berani mengatakan kepada diri kita pribadi lepas pribadi, saya harus berubah. Karena melalui pertobatan dari cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita dapat menjadi pribadi yang hidup dalam kasih Bapa. Berani berubah dari keadaan yang tidak benar menjadi pribadi yang semakin hari semakin dikuduskan oleh Tuhan. Renungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari yang telah kita lalui di tahun 2020. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima di tahun-tahun yang sudah kita lalui. Renungkan kembali hal-hal yang mungkin kita lakukan yang membuat kita mendukacitakan hati Bapa, sehingga kita memiliki komitmen untuk kita boleh bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Poin yang kedua, untuk kita boleh hidup dalam kasih Bapa, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Ayat 20 saya akan bacakan buat saudara. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kalau saudara merenungkan kembali ayat 20 ini menggambarkan kerinduan Bapa untuk memiliki hubungan yang intim dengan anaknya. Meskipun anak itu terhilang, tapi dia punya kerinduan untuk memiliki hubungan yang semakin intim dengan anaknya itu, saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kerinduan memiliki hubungan yang semakin intim dengan Bapa di surga? Bapa merindukan adanya hubungan, bukan sekedar pengenalan akan Dia. Bapa punya kerinduan supaya kita mengenal Dia semakin hari semakin intim lagi. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 18. Bapa punya kerinduan memiliki hubungan yang semakin intim dengan anaknya, dengan saudara, dengan saya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita rindu memiliki hubungan yang semakin intim dengan Bapa di surga? Hari-hari ini tidak semakin baik. Tahun-tahun ini tidak menjamin lebih baik daripada tahun yang telah kita lalui. Sehingga kita harus hidup bijaksana. Artinya kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Untuk kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus semakin intim lagi dengan Dia, memiliki hubungan yang semakin intim bersama dengan Bapa di surga. Pengenalan yang utuh akan Bapa diperoleh dari keintiman hubungan kita dengan Dia. Untuk kita boleh mengenal Dia, kita harus memiliki hubungan yang semakin intim dengan Bapa di surga. Saudara tidak mungkin bisa memiliki pengenalan akan Dia dengan benar tatkala saudara tidak mau untuk semakin mengenal Dia, memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Jadi hubungan yang intim dengan Bapa menjadikan kita semakin serupa dengan Dia. Hubungan yang intim antara kita dengan Bapa kita yang ada di dalam dunia semakin membuat kita mengerti apa yang menjadi hobi Bapa kita. Semakin kita mengerti apa yang menjadi keinginan Bapa kita. Dan semakin kita punya kerinduan untuk melakukan apa yang membuat
Bapa yang ada dalam dunia ini menjadi bersukacita karena kita. Apalagi dengan Bapa di surga. Hubungan yang intim dengan Bapa di surga menjadikan kita serupa dengan Dia. Jadi untuk kita boleh hidup dalam kasih Bapa, poin yang kedua, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Karena dengan cara itu kita dapat mengerti karakter Bapa yang sesungguhnya. Kita dapat mengerti apa yang Bapa inginkan di dalam hidup kita. Dan kita akan mengerti bagaimana caranya kita dapat hidup di dalam Dia. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Untuk kita boleh memiliki hidup di dalam kasih Bapa, kita harus memberi hidup bagi Tuhan. Memberi hidup bagi Tuhan. Ini dimulai dengan kesadaran diri bahwa kita hidup karena anugerahnya. Kalau kita hidup karena anugerahnya, tentunya kita tidak dapat berkata bahwa hidup yang ada di dalam hidup kita adalah milik kita sendiri, sehingga kita dapat memuaskan diri kita sendiri. Tidak, saudara. Kalau kita menyadari hidup karena anugerah Tuhan, tentunya kita harus menyadari segala sesuatu yang kita capai dalam hidup kita, semua karena anugerahnya. Bahkan hidup kita ini sebenarnya hidup karena anugerah Tuhan. Dan sehingga kita harus sadar diri bahwa kita harus menggunakan hidup kita bukan untuk kesenangan kita sendiri, tetapi supaya Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Ayat 21 dan 31 berkata, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Haleluya. Ayat 21 ini menggambarkan si bungsu berkata kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Si bungsu ini sadar diri bahwa dirinya sebenarnya tidak layak di hadapan bapaknya, sehingga dia berkata seperti itu. Dia membuat satu statement seperti itu di hadapan bapaknya. Dan ayat 31 ini, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini merupakan perkataan dari si bapa kepada anak yang sulung untuk menyadarkan dirinya bahwa sebenarnya apa yang ada di dalam rumah bapa itu adalah kepunyaan anak sulung juga. Apa yang menjadi kepunyaan bapaknya itu juga kepunyaan anak sulung juga. Anak sulung itu tidak menyadari apa yang menjadi bagian di dalam dirinya adalah sama dengan apa yang menjadi milik Bapa. Tetapi anak yang bungsu ini pada akhirnya menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak layak disebutkan anak Bapa. Saudara, menjadi satu hal yang penting di dalam kehidupan orang percaya adalah kalau dirinya menyadari bahwa ia ada karena anugerah Tuhan. Ia ada karena anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat melakukan sesuatu untuk kemuliaan Bapa di surga. Hidup bagi Tuhan artinya memberi hidup untuk kemuliaannya dan berketetapan untuk hidup dalam kasih-Nya. Jadi saudara, hidup kita bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, tetapi hidup kita adalah hidup untuk memuliakan Bapa di surga. Dan kita harus memiliki ketetapan hati untuk hidup di dalam kasih Bapa. Ayat 29 kita baca, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini merupakan satu kalimat statement yang diucapkan oleh si sulung kepada bapaknya. Satu statement yang sebenarnya keluar dari hati yang tidak menyadari bahwa apa yang ada di dalam rumah bapaknya, apa yang dimiliki bapaknya adalah miliknya juga. Si sulung tidak menyadari itu, saudara.
Karena apa? Karena dia sebenarnya bekerja di rumah bapaknya bukan untuk menyenangkan bapaknya, tetapi untuk menyenangkan dirinya. Bukan untuk memuliakan bapaknya, tetapi untuk memuliakan dirinya. Hari-hari ini kita perlu menyadari diri kita, bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Apakah kita masih hidup dengan kekuatan kita sendiri, atau kita hidup karena kita menyadari bahwa semua yang kita terima adalah anugerah Tuhan? Kalau kita menyadari apa yang kita alami, apa yang kita terima, apa yang kita capai adalah anugerah Tuhan, tentunya kita harus memiliki komitmen untuk memberi hidup bagi Tuhan. Artinya memberi hidup bagi Tuhan adalah segala sesuatu yang kita kerjakan, semuanya kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biar kiranya kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini mengingatkan kita kembali tentang 3 rahasia untuk kita boleh hidup dalam kasih Bapa. Yang pertama, kita harus bertobat dari cara hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah saatnya saudara untuk kita hidup seperti Kristus hidup. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Poin yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang memiliki hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Hubungan yang intim yang semakin hari diperbarui hari lepas hari, menjadi pribadi yang semakin hari mengerti Bapa seperti apa. Orang-orang yang semakin intim dengan Bapa di surga adalah orang-orang yang mengerti rancangan Bapa di dalam kehidupannya, sehingga pada saat dia mengerti rancangan Bapa di dalam hidupnya, masalah pergumulan yang ia alami tidak membuat ia menjadi frustasi, patah hati, tetapi ia dapat melihat rancangan Allah di balik setiap masalah pergumulan yang dia alami, dan dia tetap bersyukur karenanya, karena dia tahu rancangan Allah itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan poin yang ketiga, untuk kita dapat hidup dalam kasih Bapa, kita harus memberi hidup bagi Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita tidak berhak lagi sebenarnya untuk mencari kesenangan bagi diri kita sendiri. Kita harus memberi hidup bagi Tuhan. Artinya apa yang kita lakukan, kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman ini menjadi kekuatan untuk kita boleh melangkah hari lepas hari di tahun 2021 ini, sehingga pada saat kita mengakhiri tahun 2021, kita akan memiliki kesimpulan yang sama bahwa Allah itu luar biasa di dalam hidup kita, dan hidup di dalam kasih Bapa membuat kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Glory bagi nama Tuhan. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka supaya boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin indah lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu supaya layak untuk memimpin sakramen perjamuan kudus Tuhan, meskipun secara online. Juga Tuhan, Engkau juga menjumpai setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Mari Bapa, Engkau menguduskan kami semua Tuhan, supaya kami boleh masuk dalam sakramen perjamuan kudus-Mu, supaya kami boleh mengingat bagaimana Allah yang luar biasa itu menjadi manusia dan hidup sebagai manusia, bahkan mati bagi kami orang yang berdosa Tuhan. Sehingga setiap perjamuan kudus yang kami ikuti ini boleh menjadi kekuatan untuk kami lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang sudah diberkati Tuhan dan siap memasuki sakramen perjamuan kudus, katakan bersama, amin. Mari saudara, jemaat Tuhan, naikkan pujian ini bersama-sama.
dan salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Kau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Amin. Glory bagi nama Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita ke atas. Saudara-saudara, apakah saudara yakin dan percaya bahwa roti yang saudara angkat dengan tangan kanan saudara adalah simbol atau lambang dari tubuh yang telah dihancurkan bagi segala dosa dan pemberontakan kita? Mari kita katakan amin. Amin. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita makan roti ini dengan pengucapan syukur sambil merenungkan kebaikan Tuhan yang Dia nyatakan di atas kayu salib. Glory bagi nama Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat cawan kita. Saudara-saudara, apakah saudara yakin dan percaya bahwa cawan ini menjadi lambang dari darah Kristus yang dicurahkan bagi setiap dosa dan pemberontakan kita, sehingga kita yang percaya kepada Dia diselamatkan oleh karena anugerah-Nya. Amin, saudara. Mari kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kita meminum dengan pengucapan syukur. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas, tetapi mau membatasi diri menjadi manusia. Lahir bagi kami orang yang berdosa ini, mati bagi kami Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya mengetahui bahwa Engkau mati ganti kami, tetapi kami boleh menjadi pribadi yang memiliki hati yang mengucap syukur dan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Biar kiranya kami boleh menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa di surga dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa atas sakramen perjamuan kudus yang sudah kami boleh ikuti bersama-sama. Tuhan memberkati kami semua, memberkati setiap hamba-hamba-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, memagari hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin kuat dan berkomitmen untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.
Terima kasih atas waktu yang sudah saudara sediakan untuk kita bersama-sama mengikuti program streaming hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan kita kembali bertemu di hari-hari mendatang. Haleluya.